dipersembahkan oleh Metro TV lahir 23 tahun silam dari sebuah mimpi besar, membawa informasi dan inspirasi. Ia terbang hingga ke pelosok negeri. Berbagai peristiwa datang silih berganti, merajut warna negeri menjadi Indonesia saat ini. Sejak mengudara, kami berkomitmen untuk membangun negeri, menjaga demokrasi melalui berbagai program unggulan kami. Metro TV menjadi saksi hidup perjalanan demokrasi bangsa ini. Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, hingga Pemilu 2019. Kami menyiarkan dan menyuarakan aspirasi anak-anak bangsa ini yang mendambakan Indonesia yang lebih baik. Metro TV hadir sebagai media pendidikan politik, membangun semangat kebangsaan, serta mengawal kompetisi politik yang sehat untuk demokrasi. Sebuah kebanggaan bagi Metro TV untuk turut serta membangun bangsa yang bisa berdiri di kaki sendiri. Dalam membangun negeri ini, banyak tantangan menghadang. Hanya rasa kebersamaanlah yang akan membawa negeri ini ke masa gemilang. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Maju terus menjaga demokrasi untuk Indonesia maju. 23 tahun Metro TV merayakan kebersamaan. Selamat malam semuanya. Untuk Metro TV,
Selamat malam. Selamat datang di 23 tahun Metro TV merayakan kebersamaan. Wow, para pemirsa, para hadirin, Valen juga tadi kita baru saja menyimak penampilan yang sangat luar biasa. Lagu yang mengejar matahari menurut saya ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua yang menyaksikan. Berisi pesan bahwa di tengah situasi, di tengah tantangan apapun, tapi selalu ada semangat untuk bisa menggapai cita-cita dan mimpi. Betul, pantang menyerah ya Jason ya. Selalu harus pokoknya gimana caranya itu tetap mengejar matahari gitu ya. Betul. Nah ternyata Jason ini sama sebenarnya dengan Metro TV. Oh ya? Walaupun harus menghadapi banyak tantangan, rintangan, tapi Metro TV akan selalu hadir untuk terus membangun negeri. Jason, ternyata tidak terasa loh, sudah 23 tahun Metro TV berkarya sebagai pelopor televisi berita pertama di Indonesia. Dan Metro TV akan terus mengukuhkan komitmen serta tekad untuk menjadi garda terdepan untuk informasi yang akan terus mengawal pembangunan menuju Indonesia yang lebih maju. Dan tentunya yang paling penting adalah punya daya saing. Wow, nah ini kalau kita berbicara tadi soal Valen yang menyinggung soal kiprah Metro TV sendiri, tentu sudah banyak peristiwa sejarah, peristiwa-peristiwa penting yang kami hadirkan lewat layar kaca Metro TV. Tapi yang juga berbeda Valen dan juga para pemirsa dan hadirin di studio, bahwa tahun ini ulang tahun yang ke-23 terasa spesial karena juga bertepatan dengan tahun politik. Di mana tahun depan kita juga akan menjadi orang-orang yang datang ke TPS untuk memilih dan juga berpesta demokrasi. Tepuk tangan. Hajatannya sih masih lama ya Jason, masih tahun depan. Betul. Tapi kalau euforianya kita udah rasakan sejak sekarang ini. Udah mulai panas ya? Sudah panas, sudah sejak kapan tahu sudah panas kan. Dan Metro TV juga tidak akan luput untuk mengawal momen ini sampai nanti selesai. Wow, nah berbicara ini soal keseruan juga para pemirsa, tentu 23 tahun Metro TV akan menghadirkan yang seru-seru. Kita punya perwakilan-perwakilan, kader-kader partai dari partai-partai yang nantinya akan berkontestasi loh. Semuanya masih muda ya Jason ya. Wow, tentunya kalau kita lihat ini mereka ini masih fresh, muda, banyak gagasan-gagasan baru yang nantinya dinantikan oleh nanti pada calon pemilih. Dan tentunya para kader muda yang hadir ini pemirsa, gak cuma nonton doang, tapi mereka juga nanti akan kita ajak untuk bisa mengeluarkan thought mereka atau pemikiran-pemikiran mereka seperti apa nih Valen. Dan kemudian seperti apa keseruan, kemeriahan dan juga pastinya semangat yang akan kita rasakan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 23 tahun Metro TV merayakan kebersamaan. Selamat ulang tahun untuk Metro TV yang ke-23. Tetap sajikan informasi yang mendalam, berimbang dan inspiratif. Mari kita merayakan kebersamaan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdel. Saya senang banget nih bisa dipanggil di acara ulang tahun Metro TV. Karena saya sama Metro TV itu punya kedekatan historis. Waktu sebelum on air saya pernah kerja di sini. Selama sebulan di Metro TV bagian produksi. Tapi nggak kuat, kayaknya saya lebih cocok di Metro Mini dah kayaknya. Iya. Tapi saya ingat banget, Metro TV itu ulang tahunnya adalah 25 November tahun 2000. Itu saya bisa ingat karena itu tepat sehari setelah tanggal 24 November. Ya. Alhamdulillah, ada tepuk tangan ya. Oke, ini yang hadir katanya kader-kader muda semua, caleg-caleg muda. Saya mau minta tepuk tangannya yang di atas umur 20 tahun. Oke. Di atas 30 tahun? Di atas 50 tahun? Ada dua ya, yang 50 tahun gak usah di sini kayaknya ya. Ini kader-kader muda, saya senang sama anak muda yang sudah berani terjun ke politik, yang dibilang politik itu kotor kata orang-orang. Kalau menurut saya sih iya.
Iya, tapi gimana caranya supaya kita nggak ikut kotor? Kayak ikan aja, ikan itu kalau hidup di laut, walaupun laut itu asin, ikan itu tetap tawar, kecuali dia mati, dia baru jadi asin. Makanya kalau kader-kader muda ini kalau nggak mau ikut jadi kotor harus tetap hidup, semangat, jangan bergelora ya. Berapa ya? Bersemangat, ya. Banyak anak muda semua kan ya. Atau harusnya ada kolaborasi nih, kayak PAN itu kolaborasi loh. PAN, pilih nomor 8. Pilihnya PKS tapi ya. Dia udah seneng aja, udah tepuk tangan, dia gak perhatiin ya. PAN, pilih nomor 8 gitu. Ya. Biasa emang gak pada dengerin, pengennya didengerin aja, ya. Iya. Kita ini kalau anak muda terus harus punya terobosan. Ryan Ernest misalnya, dia terobosan mau crowdfunding. Wah, respon masyarakatnya dibilang caleg miskin. Iya. Caleg modal dengkul katanya. Tapi nggak apa-apa, memang itu harus kita kita menggedor menggedor kebiasaan yang sudah ada gitu sebagai anak muda. Anak muda kan itu terkenal dengan sat cepet gitu. Cocok sat cepat gitu. Baru 2 hari jadi anggota. Besoknya 3 hari. Iya. Ini nanti kalau udah pada kepilih anak muda, terus kepilih lagi, kalau udah tua juga harus rela diganti sama yang muda. Ya, paling gak sama anaknya lah. Udah pasti aja dia ketawa gitu ya. Paling gak sama anaknya gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau udah kepilih juga, kalau lagi sidang gitu gak ada yang tidur. Bangun lah, juga bangunnya ikutin sidang, jangan main handphone gitu. Anak-anak muda sekarang juga kalau kampanye kayaknya lebih mudah ya, karena diuntungkan dengan beberapa kemajuan. Misalnya di era digital ini mungkin kampanye itu nggak harus datang ke tempatnya masing-masing, misalnya bisa broadcast. Makanya sekarang jurusan yang lumayan diminati oleh orang untuk kuliah jurusan broadcasting. Spesialisasinya broadcast message ya. Karena memang di akhir-akhir ini digital itu udah luar biasa, semua serba online. Laundry aja ada yang online, laundry online, ditelepon, tukang laundrynya datang, pakaian kotor kita dibawa, setengah jam balik udah rapi. Bahkan kemarin saya ada cukur online. Jadi kita telepon tukang cukurnya datang, pala kita dibawa, setengah jam pala kita rapi. Ya. Sambil nunggu sama dia pala kita diganti sama pala charger. Ya. Biar gak pusing, kalau pala Barbie kan pusing ya. Kayak anda lagi nyari uang dari mana ini ya. Oke, terima kasih, saya Abdel Herian. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dong untuk Cik Abdel. Cik Abdel boleh kita agak mepet ke sini, jangan jauhan Iya. Ya. Nah kita boleh agak mepet ke sini. Wah, kita mau tanya tadi. Bentar. Boleh dinyalain nggak mic-nya Cik Abdel? Nih, coba. Cik. Mau ngomong apa? Silakan. Yang di atas ibu itu. Kenapa? Saya nggak ikut-ikutan ya Cik Abdel ya. Kan ibu-ibu saya banyak. ikut-ikutan. Ibu-ibu banyak ya, Cik Kan ibu-ibu banyak. Saya nggak mau ikut-ikutan kalau soal Saya itu juga ya. nggak mau, orang ibu itu banyak. Ini hanya komedi kan? Ini hanya komedi kan? Kan Ibu Lani bukan produsernya di sini. Ya, Ibu Mary atau Ibu Iya, siapa? Ini nanti juga kita tahu. kenalan lagi ya nanti ya. Iya. Tapi yang paling Pada sensitif penting, ini orang-orang ya. Cik Abdel nggak Iya. apa-apa sensitif. Tapi kita tanyain langsung alasannya kenapa sensitif. Kenapa Oke? sih sensitif ya? Kita bahas dulu Jason. Yes. Kita akan diskusi kali ini. Nanti saya mau undang ada beberapa perwakilan dari tiap partai. Kita akan panggil namanya ke depan. Kita akan diskusi. Mau diskusi apa Jason? Nah ini yang pembahasan yang bisa dibilang adalah cukup relate ya dengan anak-anak muda di saat anak-anak Iya. muda pada ke Bali, pada healing gitu. Ini pada nyalek, kan duitnya banyak yang harus dikeluarin. Mahal ya? Enggak, duit dari mana? Ya nggak sih? Mahal nggak Cik Abdel? Mahal banget. Coba. Oke, ini yang pertama kita undang perwakilan dari Partai Gerindra, Rahayu Saraswati. Oke. Selanjutnya kita akan adu juga pemirsa. Dari Partai Perindo ada Diska Resna Putra. Berikutnya dari PSI ada Yuda Aris. Selanjutnya dari PBB ini ada Randi Bagas Yuda. Dari PKS ada Dr. Gamal.
Dan satu lagi dari P3, Wan Muhammad Ilham. Saya undang ke depan. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk ke-6 perwakilan. Oke, langsung saja ya. Gini mau nanya ini. Teman-teman apa kabarnya? Baik. Kabar baik baik, ya, kabar alhamdulillah. Rekening masih aman sejauh ini? Oh iya kan Sudah saya nanya, terkuras. ya kan pembahasannya soal mahal apa enggak. Jadi wajar dong saya nanya Oh rekening ya, oke, kan. oke. Oke, saya tanya dulu, uangnya pada dari mana ya? Nah, uangnya dari mana nih? Coba mungkin dari yang pertama deh, dari Mbak Rahayu. Silakan Mbak Rahayu. Puji Tuhan kalau misalkan dari kami ada dukungan dari perusahaan, dari keluarga pun juga alhamdulillah puji Tuhan. Bahkan juga ada dukungan dari teman-teman yang percaya dan yakin dengan kemampuan saya. Wow, Keren. banyak sokongan kayaknya, banyak supporternya Dari nih ya. mana-mana. Iya, tapi ada batasnya nggak sih Mbak? Berapa Ah itu rupiah? batasan saya nggak hafal, tapi memang untuk per orangnya itu ada batas dan per perusahaan itu ada batasnya. Oke, kalau dari Mas Diska sendiri? Modal dari mana? Kalau pertama kan saya juga entrepreneur, aja usaha. Jadi nggak beda jauh dari Mbak Rahayu. Jadi kita dari perusahaan juga, ada usaha juga. Kemudian juga ketua umum partai kita juga ada ikut membantu juga dari beberapa program partai. Luar biasa. Jadi ini emang udah tajir ya? Jadi emang udah tajir nih Mas ya? Alhamdulillah rezeki dari Allah. Ha. Alhamdulillah rezeki dari Jason. Allah katanya. Udah gak bisa ke debat udah, kalau alhamdulillah rezeki dari Allah udah. Nah, Kalau Mas Yuda Aris, ini gimana Oke. nih? Coba sharing dong. Oke, sebagai yang paling muda mungkin dari barisan ini. Iya. Coba Mas Aris jawab dulu. Oke, kalau aku pribadi tentunya pasti dari keluarga, dari jaringan teman-teman semua. Balik lagi seperti yang Mbak Saras bilang, banyak orang-orang baik yang percaya sama visi yang kita perjuangin. Jadinya sangat amat menguntungkan untuk kita ini mau berjuang. Coba kita tanya yang wajahnya masih paling muda juga. coba. Oke. Mas Ilham. Kalau aku dananya mantap alias makan tabungan. Oh iya. Makan apa Mas? Sorry Mas. Makan tabungan. Makan tabungan. Iya. Mantap. Berjalan sesuai dengan kondisi yang ada, tapi alhamdulillah karena kondisinya di dapilku aku adalah Gen Z satu-satunya, mohon maaf dari semua partai politik, dan alhamdulillah jadinya mendapat dukungan dari banyak anak muda di situ. Dan aku banyak dibantuin, dicetakin stiker, kemudian diperluas titik-titiknya, itu yang aku dapatkan. Ini rata-rata jawabannya tabungan, Iya. ya orang baik. Iya. Coba yang lebih spesifik, coba saya mau tanya sama perwakilan PKS deh, Dr. Gamal. Jadi begini. Ada dua tipe politisi muda. Ini teorinya ya. Yang pertama namanya princeling. Princeling itu kalau bapak, ibu, kakek, neneknya politisi. Ya. Survei bilang di banyak negara ya 100% anggota parlemen di bawah 30 tahun princeling. Nah yang kedua namanya apa? Tougheling. Menguasai organisasi pemuda, sayap partai, meneriakkan slogan gitu. Di buku ini dituliskan kalau dia ketemu good father ya atau bohir istilahnya ya, dia akan jadi. Tapi kalau tidak, dia akan selalu di anak tangga politik. Nah, tapi saya tambahkan, ini nggak ada di buku, tapi ini hipotesa saya. Anak-anak muda harus jadi yang ketiga, irresistible young politician. Politisi muda yang terlalu menarik untuk ditolak, gitu ya. Jadi kenapa biaya politik itu mahal? Sampai Will Rogers itu kan bilang, politik itu terlalu mahal. Bahkan untuk kalah pun kita harus menghabiskan banyak uang, ya kan ya. Pertama, money politik. Dua, ini pun dikonfirmasi oleh survei dari LPM UI ya, mengatakan kebutuhan DPR RI itu sekitar 1,15 sampai 4,6 miliar. Nah itu dua masalah biaya politik mahal dan ini menyebabkan korupsi. Nah kami sudah mengerjakan dua solusi. Yang pertama, kami lawan politik uang dengan politik pemberdayaan. Yang kedua apa? Kenapa sering mahal? Jual beli suara di TPS. Memindahkan, ini dari Ketua MK mengatakan, pemindahan suara dari satu caleg ke caleg lain, ya termasuk jual beli rekapitulasi suara. Apa solusinya? Kita sudah mengerjakan juga, namanya pahlawan demokrasi. Jadi pahlawan demokrasi itu apa? Gerakan moral anak-anak muda menggunakan gadget untuk mengamankan pemilu. Bagi kami, tugas kita bukan sekedar memenangkan kontestasi politik, tapi lebih jauh dari itu, menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun, bijak, dan berkarakter. Terima kasih. Oke, ini jawabannya langsung merangkum sekalian ya. Banyak Iya. sekali ya pertanyaan yang dijawab tadi ya. Itulah politisi kita tanya Iya. apa jawabnya kemana-mana. Iya, iya. Tapi herannya kita Cingapel. dengerin aja itu loh. Iya. Itu yang hebatnya politisi. Kok kita Gak dengerin apa-apa aja Cing gitu. Abdel, kan Iya, semua orang punya hak untuk menyuarakan pendapat mereka. Betul. Benar? Termasuk Nah. juga perwakilan dari PBB nih, ada Mas Randi Bagasyuda. Hai Mas Randi. Halo Mas, Jadi modal nyaleknya nih dari mana? modal caleg kayaknya udah dirangkum semua sama. Nah, iya. Saya tambahin sedikit ya. Jadi untuk generasi muda, jangan malu, jangan takut masuk politik. Di biayanya mahal itu semua bisa diatur kalau manajemennya baik sebetulnya.
Kalau kami, saya khususnya kami punya dana infak perjuangan namanya. Oke. Nah itu 10% penghasilan kami, 10% hasil usaha kami itu kami pisahin di tabungan yang berbeda sehingga kami akan siap gunakan untuk bertempur di 2024. Oke. Kita kasih tepuk tangan untuk caleg-caleg muda ini. Dan yang pastinya Cing Abdel nggak nyesel kan untuk bergabung sama kita di sini ya, Oh, Cing enggak Abdel. dong, Nggak ya? enggak dong, ya. Karena masih saya minta untuk tahan dan membantu juga acara ini sampai segmen-segmen berikutnya. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami di 23 tahun Metro TV. Selamat hari ulang tahun Metro TV yang ke-23. Saya berharap Metro TV akan terus menjadi media yang objektif di dalam memberitakan fakta-fakta sosial, sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Metro TV terdepan dalam pencerahan bangsa. Mari kita merayakan kebersamaan. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh
Keren banget, tepuk tangannya dong sekali lagi. Siap, kita udah masuk lagi ke segmen berikutnya dalam 23 tahun Metro TV merayakan kebersamaan. Nah, kalau tadi kan udah ada adu pemikiran. Betul. Ini di sini juga akan adu pemikiran tapi dengan tema yang berbeda nih, Cing Abdel. Oke, udah nggak ngomongin uang dari mana lagi? Udah ngomongin uang, tapi sekarang kita ke topik berikutnya itu soal sosmed. Soal konten. Ya, soal konten. Nah. Coba kita mau tanya Cing Abdel dulu ya. Kalau aku lihat di Instagramnya Cing Abdel nih aktif banget nih ngelem. Iya, kita harus setiap hari harus ngasih makan Instagram memang istilahnya itu. Saya mau undang ada beberapa perwakilan partai tentunya. Yuk kita mulai dari Partai Nasdem, ada Wibi Andrino, silakan Mas Wibi. Kemudian dari Partai Demokrat ada Rizky Natakusumah. Dari Partai Golkar ada Putri Komarudin. Dari PKB Michael Benyamin Sinaga. Dari Partai Gelora ada Faris Egya Gamal. Dan dari Partai Garuda ada Yohana Murtika. Baik, terima kasih rekan-rekan muda. Mulai dari Mas Wibi. Mas Wibi kalau konten sukanya kontennya tuh apa? Sebenarnya kalau saya konten bebas ya, karena hobi saya adalah lari. Ada konten lari ketika saya kerja. Jadi itu sebenarnya all about daily activity. Iya, iya. Kita semua ngapain aja, tapi di sini saya ingin sampaikan ya. Dalam ruang inklusif hari ini media sosial itu ada 3 hal yang kita bisa dapat. Di ruang itu saya mendapat ada mimpi-mimpi daripada masyarakat ketika saya jadi member of parliament di situ, yang bisa saya grab di situ. Di situ juga saya bisa bekerja bersama dengan teman-teman yang saya nggak kenal terhadap satu isu. Iya. Jadi saya kerja, akhirnya dari yang ketiga itu saya mendapat satu nilai baru dari arti dari perjuangan bersama itu. Seperti itu. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Mas Wibi. Kalau dari Mas Rizky, kira-kira image yang dibangun atau konten-konten yang diupload di sosial media itu yang seperti apa sih Mas Rizky? Happy anniversary buat thank Metro you. TV ke-23. Happy birthday. Senang banget generasi muda bisa diundang di sini menyuarakan aspirasi dari generasi muda. Tapi jawaban singkatnya, sosmed itu membantu sekali. Itu bisa nge-cut cost politik tadi pertanyaan di segmen pertama, memudahkan generasi muda untuk selling ourselves ke publik bahwa kita akan mengabdi dan lain sebagainya. Tapi yang kami ingin biasanya tekankan dari Partai Demokrat adalah style penting tapi jangan sampai itu melampaui perhatian kita kepada substansi. Iya. Paham atau tidak apa yang disuarakan oleh masyarakat. Mengerti atau tidak isu yang di lapangan yang selama ini disuarakan oleh generasi muda itu seperti apa. Kami 10 tahun di luar pemerintahan menyerap aspirasi masyarakat, ingin menyuarakan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka rasakan di lapangan. Tentu dengan cara yang relevan dengan perkembangan zaman now. Kalau kita bertiga ini alhamdulillah kan sudah jadi incumbent. Jadi sebagai seseorang yang sudah menjabat sebagai wakil rakyat, kita pengen nunjukin kalau sosial media itu bisa dipakai untuk jadi semacam laporan akuntabilitas kita untuk masyarakat. Jadi selama 4 tahun kita menjabat sebagai anggota dewan itu udah apa sih yang kita suarakan di ruang rapat gitu misalnya, atau undang-undang yang sudah kita susun bersama pemerintah manfaatnya apa, anggaran berapa kita salurkan untuk generasi muda, untuk perempuan karena saya juga perempuan. Terus juga fungsi pengawasan serap aspirasi apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat dalam hal program pemerintah. Dan yang paling penting sebenarnya kita di ruangan ini sama-sama bisa mengedukasi generasi muda kalau politik itu bahasanya bukan bahasa langitan. Jadi ya tugas kita adalah membumikan tugas-tugas kita di DPR atau DPRD, teman-teman yang nanti majunya di sana, supaya generasi muda tidak semakin apatis gitu. Kalau saya di Komisi Keuangan kan, Komisi Keuangan tuh bahasanya berat, makroekonomi, inflasi dan lain-lainnya. Jadi ya tugas kita untuk menyederhanakan itu supaya nanti generasi muda juga mau gitu untuk ikut bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi kita ke depannya. Gitu. Oke, itu kalau bahasa keuangan berat ya Cing Abdel ya? Iya. Kalau Cing Abdel bahasanya ringan nih biasanya kalau lucu-lucuan gitu. Bahkan nggak didengar saking ringannya. Ya. So, sekarang saya mau tanya ke Michael misalnya. Nah kalau menurut Michael sendiri, bagi Anda caleg muda, yang penting itu followers atau the content itself? Kalau menurut saya, kalau konten dan substansi dan isu-isu. Nah tapi kalau saya melihat medsos ini, disitulah kita bisa membuka karakter seseorang yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan, misalnya lagi cemberut, lagi apa. Sebenarnya kita tidak sengaja tapi kelihatan di medsos itu. Padahal biasanya dulu bisa kita kalau lagi turun ke dapil, wah senyum-senyum semua. Tapi sekarang kita harus menguji dan anak muda akan menguji mana caleg-caleg yang karakternya betul-betul cocok dengan mereka. Mbak Yohana punya tips dan trik gak kalau selama ini itu mengemas konten yang substantif itu gimana sih?
Terkait konten yang memang kita suguhkan, saya lebih sepakat ke dalam hal substantifnya. Karena kita harus fokus apa sih yang dibutuhkan anak muda hari ini. Anak muda ini tidak suka dengan rekayasa yang terlalu dibuat-buat gitu. Jadi saya setuju ke hal substantifnya agar generasi Z hari ini melek terhadap politik dan ikut serta dan ikut berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara ini. Luar biasa, politik asyik gitu tadi pesannya ya. Sekarang saya mau ke Mas Faris dari Partai Gelora. Mas Faris, kita udah banyak nih tadi berbincang soal sosmed. Sosmed itu ibaratnya kayak CV begitu ya. Tapi kalau menurut pandangan Mas Faris sendiri, lebih baik membangun image yang bagus di sosmed, jor-joran di sosmed, atau jor-jorannya itu terjun ke masyarakat langsung, jadi real gitu. Kalau saya, kalau bisa pokoknya kalau kita ngomongin politik ya mendingan nggak pakai atribut partai, karena kalau kita pakai atribut ya nanti orang resisten. Jadi kalau kita ngomongin politik ya udah ngomongin aja substansial nggak apa-apa, tapi nggak usah pakai atribut. Ya so far sih saya FYP mulu ya, jadi bagus-bagus aja, followers naik terus, following nggak pernah naik, endorse juga banyak, rate-nya naik terus. Jadi saya kampanye surplus, nggak keluar duit, begitu sih. Oke, kita kasih tepuk tangan dong. Berarti serempak ya kayaknya dari ujung kanan sampai ujung kiri, substansi konten itu jauh lebih penting daripada number of followersnya. Nah, kita kan lagi di tahun politik, tentunya kita mengelola sosmed itu juga harus bijak dan gak boleh asal-asalan ya Valen ya. Jangan sampai pakai sosmed untuk memecah belah satu sama lain, itu paling tidak boleh. Betul Cing Abdel? Betul sekali, sangat setuju saya dengan pendapat kalian. Kali ini kita setuju ya, sepakat ya? Sepakat. Oke, kalau gitu pemirsa nanti kita akan juga ngobrol-ngobrol lagi dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Tetaplah bersama kami di 23 tahun Metro TV merayakan kebersamaan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Anda kembali bersama kami di 23 tahun Metro TV merayakan kebersamaan. Iya, nah sekarang di studio dan di samping kami ini sudah ada salah satu legendnya dari musisi tanah air, musisi Indonesia, ada Ari Lasso. Tepuk tangan dong buat Ari Lasso. Wede. Wah, keren ya. Nah Jason, dari dulu sampai sekarang ya Cing Abdel, Mas Ari ini karyanya luar biasa. Pasti. Mau tua, mau muda, penggemarnya ada di mana-mana. Apalagi, oh enggak dong, Cing Abdel tadi maksudnya. Iya. Nah, benar bukan? Apalagi ini yang terakhir itu ada lagu yang kemudian happening lagi, Jason. Oke, Apa itu? padahal lagunya udah cukup beberapa tahun lalu itu diciptakan begitu ya. Kita tanya langsung Boleh, kepada langsung Mas aja. Ari. Ya? Yes. Ada Mas lagu Ari? tahun 2018 katanya judulnya Tak harus, sama. Iya, lagu tahun 2018, betul. Ya. Tak harus sama. Tak harus sama, kenapa itu untuk? Itu waktu itu kan kita ingat ya, 2018, 2019 itu kan polarisasi kenceng banget. Betul. Ya. Salah satu pemilu yang saya alami yang terpanas lah mungkin ya. Makanya saya sama teman-teman termasuk ini Rio pemain keyboard saya sama Pai kumpul di studio bikin satu lagu judulnya Tak Harus Sama. Jadi refnya itu bebas, bicaralah tak harus dengan saling membenci, dan berjanjilah semua ini untuk bangsa ini. Jadi kita pengen silakan kita bebas berbicara, bebas membela siapa pasangan yang kita pilih, tapi jangan dengan kebencian, jangan dengan menebar kebencian, jangan dengan menebar hoax kayak gitu. Artinya Mas Ari ada ketertarikan dengan kondisi politik ya? Iya. Sangat. Aku Kenapa nggak sekalian? dari kecil memang sangat tertarik. Kenapa nggak sekalian nyalek aja Mas? Nah, itu dia tuh. Kenapa tuh Mas? Tawaran itu banyak dari tahun 2009. Itu semua tiap pemilu itu selalu ditawari. Terakhir juga nih tahun Yang ini enggak. Terus terang yang ini enggak. Kali ini enggak. Yang kali ini enggak karena mungkin udah bosen nawarin saya. Karena jawabannya selalu sama, tidak? Iya, bukan tidak, tapi Apa tuh ya saya jawabannya? merasa bahwa setiap orang itu punya marwahnya masing-masing ya. Punya tugas di dunia ini masing-masing. Nah, saya merasa bahwa
Ari Lasso akan menjadi Ari Lasso yang terbaik. The best version of Ari Lasso is being a singer, being a artist, menjadi seniman. Gitu. Ya, tepuk tangan buat Mas Ari untuk di musisi ya. Ari Lasso, when Ari Lasso become a politician, itu menjadi a better version of Ari Lasso. Mungkin Mas Ari juga jadi enggan karena biasanya kalau penyanyi kan mau nyanyi itu ambil suara dulu. Jadi nggak biasa cari suara. Oke. Kan solois kan soalnya kan solois. Yang paling berat buat saya itu politik adalah membawa amanat banyak orang. Dan setiap tindakan kita itu harus dipertanggungjawabkan pada orang yang memilih kita. Itu sih yang buat saya yang berat dan saya rasa saya belum mampu untuk ke situ. Tapi Jason, Cing Abdel, daripada pemirsa makin lama makin penasaran, kita langsung dengarkan langsung dari saja ya Mas Ari. Ya, ini lagu yang saya bawakan 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Ini saatnya berarti ya. Ini dia dan di setiap TV. di setiap TV. Ini dia kita simak bersama Ari Lasso, tak harus sama.
Pilpres kesempatan untuk kita menentukan Indonesia yang lebih baik. Perubahan yang mengantarkan kepada perbaikan, pada kemakmuran, pada keadilan. Kita akan bertanding dengan gagasan, bertanding dengan visi, bertanding dengan program. Pemilu 2024 akan menentukan masa depan demokrasi Indonesia dan pembangunan lain di segala bidang. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Anda masih bersama kami di 23 tahun Metro TV Merayakan Kebersamaan. Yes, ini Cing Abdel, Valen, dan juga para pemirsa. Kalau tadi kita sudah banyak membahas soal sosmed ya kan, sama caleg-caleg muda. Nah sekarang ini topik yang juga bisa dibilang menjadi stigma atau stereotip adalah kalau anak muda, generasi milenial, Gen Z misalnya, itu tuh dianggap manja. Katanya sih kayak gitu. Wow, manja. Menurut Cing Abdel manja nggak? Iya, sebagai Anak-anak generasi Z gitu, Gen Z gitu. Iya, Lu ketawa. perwakilan aja. Kayaknya emang manja ya. Gitu. Kayaknya ya kalau saya ngelihat dari kacamata saya, maksudnya ada masalah dikit, maunya healing buru-buru. Mau ada rame-rame dikit gak suka, gue maunya ada me time. Giliran udah diperhatiin, udah sayang, di ghosting. Kok ya, kok jatuhnya agak ghosting ya? Kok beda? Malah kayak agak-agak kepindah partai itu ya kalau ghosting ya. Iya. Bentar, aku harus potong ini karena aku mau mengundang teman-teman aku dari Gen Z yang akan menyampaikan pendapatnya. Apa benar Gen Z itu manja? Langsung saya akan undang. Sekarang perwakilan dari PDIP ada Mbak Novita Hardini. Berikutnya dari PAN ada Abdul Hakim Bafagi. Dari Partai Umat ada Rahmat Faisal. Berikutnya dari Partai Buruh ada Siti Auliana. Dari Partai Hanura Agung Giantoro. Dan dari Partai PKN ada Geri Hukubun. Oke, kita akan bergabung ke sana. Yes. Cing Abdel mau nanya apa nih kepada Gen Z yang duduk di sini? Iya, sebenarnya langsung aja pada pertanyaannya. Dengan stigma orang-orang terhadap Gen Z yang manja, semuanya pengen instan, semuanya pengen gampang, dapat tantangan, lebih baik menghindar daripada berjuang. Itu sebenarnya gimana sih? Kalau menurut aku nih di sini ada miskonsepsi ya. Kita sering sekali menggempur Gen Z dengan banyak sekali stigma. Padahal sebenarnya hanya ada di perbedaan prinsip karena mereka lahir di tahun yang berbeda. Kalau kita dulu cenderung bekerja dengan sangat keras, kalau mereka bekerja dengan smart. Jadi mereka lebih memilih bekerja smart daripada harus keras. Nah kemudian di sisi lain saya melihat bahwa generasi sebelumnya itu cenderung menekan Gen Z bahwa kamu harus lebih bisa dan siap untuk mendapat gemblengan. Padahal mereka itu lebih berdemonstrasi bahwa work-life balance itu penting gitu. Jadi menurut data yang saya tahu bahwa sekitar 51% Gen Z itu menghadapi masalah dengan isu kesehatan mental. Kalau kemudian Gen Z ini dikait-kaitkan atau distigmakan manja, dikit-dikit kesehatan mental, dikit-dikit mental illness, setuju nggak dengan adanya pandangan seperti kayak gitu? Jadi di setiap generasi itu pasti melihat generasi bawahnya itu lebih rapuh. Baby boomers melihat generasi Y, ini pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Generasi Y ngelihat milenial, ini pasti manja. Sekarang milenial nyuwun sewu, ngelihat Gen Z, ini pasti nggak bisa ini, pasti manja dan lain sebagainya. Itu problematika yang sering kejadian di negara kita. Di situ. Nah kemudian kalau kita berbicara tentang mental illness, kesehatan mental, anxiety, dan banyak hal-hal yang seringkali muncul di medsos, ya mungkin itu sisi negatif yang dimiliki oleh Gen Z. Kita nggak bisa nutup-nutupin itu ya. Tapi kenapa kita nggak pakai pendekatan dari sisi positifnya?
Oke, mungkin Gen Z banyak orang bicara lebih rapuh, mentalnya unstable dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, Gen Z itu lebih tahu mau ngapain 5 tahun ke depan daripada milenial. Dan juga jangan lupa, mereka juga tumbuh di era teknologi. Plus minus lah, tergantung bagaimana kita ngebawanya. Dan untuk konteks politik, karena kita semua di sini juga sebagai politisi, jadi saya nitip pesan kepada semua Gen Z dan juga adik-adik milenial, jangan sampai abai ataupun apatis terhadap politik. Saya coba ingin bicara lebih substansi. Jadi hasil penelitian Paul Rees, psikolog dari Australia, tentang apa yang disebut strawberry generation, generasi strawberry. Jadi dia meneliti bahwa ternyata Gen Z dan milenial saat ini, yaitu dalam bukunya Demographic Change and Political Realignment in Australia, bahwa ada 3 karakter mereka. Pertama, ketergantungan teknologi. Yang kedua, rentan terhadap stres. Dan yang ketiga adalah kerapuhan mental. Nah, kemudian apa penyebabnya? Ternyata ada 3. 1, pola asuh orang tua yang salah terhadap anak. Yang kedua, lingkungan sosial yang mendukung dan perubahannya. Yang ketiga adalah pengaruh media sosial. Kalau pada tataran mikrososiologis, orang tua yang mengasuh anak dengan memberikan segala kemudahan fasilitas hampir pasti menciptakan mental anak manja. Pada tataran makrososiologis politis dalam konteks negara, pemimpin pejabat publik yang sering mengendorse anak, mantu, ponakan, paman untuk juga menjadi pejabat-pejabat publik lewat jalan pintas, itu juga memberikan teladan yang buruk bagi Gen Z dan akhirnya terwujudlah strawberry generation. Sekarang saya mau tanya lagi, ini ke perwakilan Partai Buruh ada Mbak Siti Auliana. Mbak Siti gini, kalau dibilang manja ya, kita masih kaitkan dengan manja. Kalau nanti misalnya lolos gitu kan, pasti banyak kritik-kritik dari publik misalnya. Nah, ketika nanti sudah ada potensi-potensi seperti itu, udah siap mental belum kira-kira? Jadi pertama-tama saya mau menjelaskan dulu nih, Partai Buruh tuh apa sih gitu. Partai politik ini kan sangat identik dengan cakupan masyarakat sosial yang luas gitu. Tapi sebenarnya Partai Buruh ini adalah partai yang sudah ada sebelumnya dan sudah pernah ikut pemilu sebelumnya di tahun 2009. Lalu kalau tadi kata Mas Jason. Ya, Mas Jason yang ganteng. Makasih. Ini katanya siap nggak, sanggup nggak? Loh, kita sudah merasakan kenahasan gitu, kepahitan daripada undang-undang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan buruh, siapa lagi? Gitu. Nah, jadi siap tidak siap, kami harus berusaha sekuat mungkin untuk kita harus hadapi bersama-sama karena ini adalah cita-cita. Baik, siap tidak siap harus dihadapi bersama-sama. Itu motonya ya, Cing Abdel ya, Mas Jason. Tapi biasanya kalau generasi di atasnya pasti akan mempertanyakan, apa jangan-jangan karena hanya menjual muda doang? Nah, ayo coba siapa yang mau jawab? Ini Mas Gary, silahkan. Oke, kalau saya nggak setuju kalau dibilang generasi sekarang itu manja. Saya di 2009 sudah mengikuti konsultasi politik, saya pernah menjadi anggota DPR 2009 dan saya melihat perkembangan antusias dari generasi dari 2009 sampai sekarang. Itu sangat berbeda. Zaman tahun 2009 mungkin nggak banyak anak muda seperti sekarang yang betul-betul ingin untuk, saya ingin memberikan 2 kondisi kenapa seseorang itu bisa dikatakan manja. Yang pertama itu yang saya lihat adalah karena sistem yang membentuk seperti itu. Jadi sistem yang buruk akan menghasilkan orang itu manja, akan membuat orang itu jadi jahat. Jadi siapapun presidennya yang harus dirubah adalah sistem. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak muda, kita sudah harus memakai filosofi politik meritokrasi. Meritokrasi itu di mana seorang pemimpin layak menjadi pemimpin bukan karena dia memiliki privilege yang di mana tidak dimiliki orang lain. Oke, ini kemampuan dan kapabilitas yang harus dibuktikan begitu ya. Nah, sekarang saya mau ke Partai Umat nih, ada Mas Rahmat Faisal. Kalau Anda dikasih kesempatan untuk membuktikan kepada halayak bahwa generasi milenial misalnya atau generasi muda ini tidak manja, kira-kira Anda membuktikannya lewat cara apa? Membuktikannya itu pertama kan bukti itu berarti ada kegiatan yang konkret kita kerjakan. Maka ketika kita ingin menunjukkan bukti, kita harus melakukan suatu aktivitas tersebut di mana nanti bukti itu akan pasti mengikuti. Gitu kan. Jadi misalkan
Kita di mana sekarang ada namanya penjajahan digital, gitu kan. Sekarang kan kalau kita generasi manja itu tidak jauh dari teknologi digital. Banyak dari generasi milenial dan Gen Z itu yang menyalahi atau keluar dari batasan yang semestinya dilakukan di dalam ranah digital. Misalkan ada kasus ya kebebasan yang di luar batas lah, kita bisa lihat di berbagai sosmed. Maka kita sebagai milenial atau sebagai calon anggota legislatif itu harus menunjukkan baik di sosmed maupun ketika bertemu langsung itu karakter yang benar-benar menunjukkan yang baik, lalu hal-hal yang baik, lalu kita menggiring mereka untuk juga melakukan hal yang baik. Jadi setelah kita melakukan baru kita mengajak. Bukan hanya mengajak, tapi ternyata kita tidak melakukan. Nah kalau kita lihat ya generasi sebelumnya itu kan punya moto ini Valen, life to work. Nah Gen Z ini ternyata juga punya moto work-life balance ya. Ini artinya menunjukkan bahwa mereka mampu untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Dua-duanya harus dikasih 2 jempol. 2 jempol begitu ya. Nah berikutnya ini yang penampilan yang juga harus kita kasih 2 jempol. Pastinya penampilan yang luar biasa dari pastinya legenda tanah air kita, ada Ari Lasso dengan lagu Kangen.
Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Di luar sudah riuh ramai. Ternyata pesta sudah dimulai. Semua sibuk merangkai bingkai. Semua sibuk membuat esai. Akankah pesta ini menyenangkan? Atau malah jadi pesta menegangkan? Akankah merebak aroma kedamaian? Atau malah timbul asap perpecahan? Kita memang berbeda. Kita manusia sempurna yang tak serupa. Walaupun banyak perbedaan, Tak ada salahnya jalan beriringan. Mari luangkan ruang dalam hati. Siapkan gerbang untuk membuka diri. leburkan egois untuk memahami. Karena kebersamaan tidak melihat satu sisi. Kobarkanlah api yang menghidupi. Bukan api yang malah membakar diri. Sebuah lorong kini telah menanti. Sudah saatnya kita memberi arti.
Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Baik, kita kembali lagi nih 23 tahun Metro TV merayakan kebersamaan. Oke, kita ada games ini buat teman-teman caleg. Kita akan mengetes kekompakan karena ini semuanya dari lintas partai. Nanti kalau udah kepilih kan juga ada koalisi-koalisi. Jadi dari sekarang lah udah dikompakin. Bonding gitu ya, Ada bonding. Simulasi dulu. Iya. Oke, kita ada 2 games ini. Yang pertama itu ada cerdas cermat dan nanti yang kedua ada komuni gaya. Semuanya memerlukan kekompakan. Oke, jadi di yang pertama di cerdas cermat ini kita perlu 1 orang perwakilan untuk membuat bel dari timnya. Ini tim kita sebut tim A, tim B, tim C. Kita kasih waktu 30 detik. Kita mau lihat gimana komunikasi antar parpol untuk menentukan siapa yang menjadi juru bicara dan bagaimana bunyi belnya. Karena kan nanti kita akan ada babak rebutan. Ya. Oke, sudah tim A silakan, sudah ada yang mau jadi juru bicaranya? Cukurku. Anak TikTok banget nih Cing Abdel. Oh, kreatif. Anak muda banget. Anak muda banget, QQ. QQ ya. Yang tim B. 1, 2, 3. Om toleran om. Ngeri ya. Ngeri. Iya. Ngebas semua suaranya. Iya. Oke, yang tim C silakan. Buset ya. Diajak apa nih? Kita turun panggung aja. Jangan dong. Pertanyaan kedua. Pertama. Galak-galak banget ya. Akar 4 adalah 2. Sebutkan 2 jenis akar tanaman. Slow. Om toleran om. Sebentar. Saya mendengar yang tim C dulu. Hoi. Ya. Sebutkan 2 jenis akar. Akar alang-alang sama akar pagar tanaman. Akar rumput. Aduh. Akar Gimana? rumput. Ini jawabannya gimana nih? Bercanda. Akar rumput sama akar alang-alang. Ini jawabannya emang politisi ya. Pokoknya ngegas aja dulu. Ngegas aja dulu. Iya. Oke, jawabannya salah, silakan. Akar serabut, akar tunggang. Bener nggak? Betul. Betul. Ada sepedanya nggak? Apa? Belum. Pertanyaannya masih ada lagi ya? Masih ada. Kita ada sekitar Sabar, 600 pertanyaan. ada banyak pertanyaan. Harga cabai melebihi harga wortel. Harga wortel lebih murah dari harga tomat. Pertanyaannya, sebutkan nama barang yang lebih mahal dari tomat. Oke, Q. Melon. Dong. Iya, saya ulangin ya. Harga cabai melebihi harga wortel. Harga wortel lebih murah dari harga tomat. Pertanyaannya, sebutkan nama barang yang lebih mahal dari tomat. Tomat. Om tololet om. Tadi kenapa bisa ada melon? Tiba-tiba datang gitu ya. Harga mobil sama harga motor yang mahal. Bener nggak Cing? Itu sih benar. Cuman tapi pertanyaannya, jawabannya bukan yang itu di sini. Jadi gimana tuh Cing? Oke, tim B berarti, tim B. Ini diulang ya, harga cabai lebih mahal dari harga wortel. Harga wortel lebih murah dari harga tomat. Pertanyaannya, nama barang yang lebih mahal dari tomat. Cabai. Betul. Keren. Ini udah 2 poin nih grupnya ya. Memimpin. Om tolelat om. Oke, jarak Jakarta ke Bandung adalah 157,7 km. Jarak Bandung ke Jakarta adalah 157,7 kilometer. Dengan menaiki kereta Wus, perjalanan saya ke Bandung membutuhkan waktu 60 menit. Pertanyaannya, siapakah pencipta lagu Halo Halo Bandung? Toleran tom. C. Simanjuntak. Telolet nggak nih jawabannya? Salah. Selanjutnya. Telolet ya? Iya. Ayo. Ini saya kasih Q-nya ya. Ada Marzuki-nya.
Bentar. Ismail Marzuki. Bentar. Lo bilang Marzuki Ismail loh. Siapa Marzuki Ismail? Cing. Cing, itu tuh ada cukur dari tadi tuh. Bunyi mulu, Cing. Silakan. Ini seniman yang ada gedung yang dinamai atas namanya, jadi Ismail Marzuki. Betul. Kita kasih tepuk tangan cuma satu game saja nih ternyata nih Cing Abdel ya di games kedua ini ya. Kita kembali ke sana berarti ya. Cing Abdel sini. Jason, di mana? Jason, di sini saja. Di sini saja. Oke. Ini jadi tadi kita sudah main. Kesimpulan dari permainan ini apa Cing Abdel? Apa ya kesimpulannya? Buat senang-senang aja sih. Iya. Tapi yang penting adalah komunikasi. Menyampaikan pesan ke orang itu harus sesuai dengan pesan yang diamanatkan. Nyeleweng sedikit, beda konteks sedikit, hasilnya bisa beda. Betul gak tuh gue ngarang barusan? Betul. Sama ini kan mereka dari beda-beda partai ya. Tapi bisa berkolaborasi. Karena kita satu Indonesia gitu ya. Betul sekali. Iya. Bener kan? Benar. Gak salah kan? Enggak. Kayak ragu gitu sih Cing. Enggak. Oke, langsung saja kita akan simak bersama. Ini dia Ari Lasso dengan lagu selanjutnya Misteri Ilahi. Oke, untuk ulang tahun Metro TV ke-23 dan untuk tahun politik tahun depan, kita sambut dengan riang gembira, kita sambut dengan hati yang terbuka untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Semua tangan di atas yang setuju, come on, yo! Keren, sekeras-kerasnya. Segala yang terjadi dalam hidupku ini beri ancaman, hanya ujian kehidupan. Segala yang terjadi dalam hidupku ini adalah sebuah misteri ilahi. Beri ancaman, hanya ujian kehidupan. Yeah.
Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Selamat malam pemirsa, Anda masih di 23 tahun Metro TV merayakan kebersamaan. Jason, Cing Abdel, ini sebentar lagi kita akan masuk ke tahun politik. Tapi belum mulai saja, ini kita tahu udah banyak oknum-oknum nakal ya yang sudah pasti berusaha untuk memecah belah kita bersama. Ini menyedihkan ya. Mengerikan, karena jangan sampai nantinya pemilu yang kita harapkan bisa berjalan dengan jujur, adil, dan tetap mereka bisa berdemokrasi dengan nyaman begitu ya. Tapi nanti harus dicederai dengan hal yang tidak diinginkan. Untuk itu kita akan minta ya statement dari masing-masing perwakilan dari koalisi ya. Untuk bisa menyampaikan pesan damai untuk pemilu 2024, gimana nih? Kita akan mulai dari yang pertama ada Koalisi Amin. Ini ada Dr. Gamal. Dr. Gamal silahkan. Halo kawanku semua, talenta-talenta muda di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, kita merasakan ya, anak-anak bangsa kita mengalami pemecahan. Perasaan apa yang muncul ketika melihat anak-anak bangsa kita tidak lagi saling percaya, bahkan saling mencurigai. Perasaan apa yang muncul ketika melihat anak-anak bangsa kita saling menghina, saling mencaci. Perasaan apa yang muncul ketika melihat anak-anak bangsa kita berpecah belah. Pasti ingin menyatukan. Kawanku semua, Indonesia is not just simply country. Indonesia bukanlah sekedar sebuah negara. It is a great, bold, and righteous idea. Sebuah ide yang besar, berani, dan benar. Kawanku semua, kadang kita berdebat begitu sengit. Bersaing begitu keras. Tapi saya yakin, itu kita lakukan karena kita sama-sama menyayangi Indonesia dan mengharapkan yang terbaik untuk Indonesia. Rukun agawe sentoso. Without unity, there is no prosperity. Dan yang dibutuhkan bangsa ini ke depan adalah pemimpin yang bisa mempersatukan kita. Terima kasih Dr. Gamal. Ya, dan berikutnya dari perwakilan koalisi Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, silakan. Kawan-kawan semua, 2024 nanti kita semua bersahabat. Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, dengan Mas Anies semua bersahabat. Artinya 2024 nanti adalah pertandingan persahabatan. Kita santai aja, jangan lupa persaudaraan itu selamanya, perbedaan hanya sementara. Jadi kita sama-sama jaga demokrasi kita dan saya yakin anak-anak muda, milenial, generasi Z tidak suka konflik, tidak suka bentur-benturan, yang kita suka adalah persatuan. Karena kunci Indonesia maju untuk menyongsong Indonesia emas adalah persatuan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kawendra. Selanjutnya last but not least ada Mas Roni Talapesi, silakan. Halo teman-teman semuanya. Pemilu bebas dan jurdil ini dihasilkan oleh Reformasi 98. Tugas kita semuanya sebagai anak bangsa adalah menjaga proses demokrasi ini agar berjalan baik. Tugas kita adalah bagaimana kita menjaga keutuhan bangsa. Dan kami dari Ganjar Mahfud yakin bahwa Metro TV akan menjadi pelita menuntun bangsa ini menuju keadilan dan kemakmuran. Terima kasih. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk perwakilan dari masing-masing koalisi. Semoga nanti pemilu 2024 benar-benar bisa berjalan dengan damai begitu ya. Amin. Nah sekarang kalau Cing Abdel punya pesan apa untuk pemilu Cing, kita? pesenin kita semua Cing. Oke, kalau Bapak yang ikut kontestasi ini bilang bahwa pemilu adalah pemilu sebuah pesta yang harus riang gembira, berarti tugas Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berkontestasi menciptakan suasana yang riang gembira. Masyarakat sih tinggal ikut aja. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berkontestasi, please lihat apa yang terjadi di masyarakat, apa yang sedang sensitif, apa yang sedang... Tuh lama-lama gue ngaco ngomongnya, udah segitu aja dah, riang gembira aja pokoknya.
pokoknya yang penting damai, yang begitu penting ya. damai, ya. Terima Ya, kasih ya, Cing ya. Abdel. Nah Yes. Jason, Cing Abdel, teman-teman semuanya pemirsa, walaupun pilihan kita di sini berbeda-beda, tapi kewajiban kita adalah tetap untuk menjaga persatuan dan menciptakan suasana pemilu yang damai. Ya, setuju sekali dengan Valen dan pemirsa, itu tadi juga adalah kemeriahan dan juga keceriaan 23 tahun Metro TV merayakan kebersamaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para kader muda dari 18 partai yang sudah hadir hari ini. Semoga tentunya dengan banyaknya anak muda di dunia politik dapat membawa rasa kebersamaan yang semakin erat di tahun politik. Oke, kalau begitu karena kita sudah ada di penghujung acara, Jason, sudah saatnya saya Valencia Melvinsi. Saya Abdullah Rian. Dan saya Jason Sambo mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat ulang tahun Metro TV yang ke-23 dan inilah Ari Lasso. Lagu ini menggambarkan perasaan saya untuk kalian semuanya. Kalianlah, kamulah satu-satunya. Oke, wah apa ini? Kita sambut tahun politik dengan riang gembira. Mudah-mudahan semua bisa kita lewatin untuk menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Amin. Yang setuju dengan saya semua tangan di atas, come on. Yo. Yang di belakang sekeras-kerasnya. Kamulah satu-satunya. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Puing-puing janjiku ku pugar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil.
Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.